sumpah itu udah malam, dia habis begitu, terus tiba-tiba bangunnya kayak gitu, gue udah gila ini mah, ini apa ya, kata gue, ini kenapa gitu. Sosok lu dengan baju yang sama, postur tubuhnya sama, cuman bedanya emang rada pucat aja. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini ada salah satu teman sependakian gua pada saat mendaki ke Gunung Gede Pangrango, tepatnya di tahun 2022, dan itu di akhir tahun sih, lebih tepatnya sekitar akhir tahun lah. Dan teman gue ini mengalami hal yang bisa dibilang hal yang mistis ya, dan mengalaminya juga bareng sama gue. Tapi gue pengen denger nih, apa aja yang dialami sama teman gue ini. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa. Halo, siapa nama lu? Lupa. Nama gue Princess Ani. Sibuk apa lu sekarang? Sibuk kerja kantoran biasa. Oh, udah nggak naik gunung? Enggak. Sekali doang? Iya, sekali aja. Kapok? Pertama dan terakhir. Kapok? Kapok. Kenapa? Ya itulah yang nanti mau diceritain. Nah, ini lu bakal cerita tentang kejadian lu yang bikin lu kapok nih naik gunung. Boleh di-spill nggak? Lu waktu itu ngalamin apa aja emang? Waktu naik ngalaminnya tuh pas udah di pos 3, pos 4-an gitulah. Sebenarnya ngerasa nggak enaknya sih pos 3, pos 4, terus ngerasa emang bener-bener ngerasa diganggu ya pas turun. Pas turun? Iya. Gangguin siapa? Gangguin dulu. Kenanya lagi. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke dalam ceritanya nih, gue mau ingetin kalian. Buat kalian yang memiliki cerita horor, boleh banget kalian langsung aja DM ke IG yang gue cantumin di samping sini nih. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Jadi awalnya itu bisa naik gunung karena waktu itu ketemu sama teman-teman. Nah itu awalnya gue di rumah, terus teman-teman kita ngontek kan. Salah satu teman kita ngontek ngajakin gue buat jenguk salah satu orang tua teman kita juga. Nah terus gue nanya kan jenguknya di mana, di rumah sakit. Ya udah akhirnya gue minta alamat rumah sakitnya di mana. Malam itu juga gue dateng. Terus singkat cerita akhirnya kita kan ketemu di sana tuh. Berberapa sih waktu itu ya kita jenguk? Jenguk itu sekitar 7 kan, atau sampai 8 orang lah. Iya pokoknya ramean tuh. Habis jenguk orang tuanya, terus karena kita udah lama nggak ketemu juga, akhirnya kita kan mutusin habis jenguk nongkrong bentar tuh sebelum kita pulang kan. Nongkrong bentar, nah di pas nongkrong itu gue nggak tahu lu udah lama nggak naik gunung apa gimana, gue nggak tahu, tapi waktu itu lu ngajakin lah intinya. Jadi itu rencana dadakan sebenarnya gue. Oh, tapi lu terakhir naik gunung deket-deket itu apa udah lama? Gue terakhir naik gunung itu ya beberapa bulan sebelumnya lah. Oh, berarti nggak lama-lama banget lah ya? Nggak lama. Emang lagi senang-senangnya aja naik gunung ya? Nggak juga. Oh, nggak juga. Salah. Hobi aja sih. Oh iya. Ya udah pokoknya akhirnya waktu itu di malam itu lu memutuskan ngajakin kita naik gunung. Terus akhirnya pokoknya intinya berlima kan mutusin buat naik gunung. Gua, lu, 3 teman kita lagi yang lain. Mutusin waktu itu kita jam lagi. Hari apa ya jenguknya ya? Hari Kamis. Kamis ya? Yeah. Hari Kamis jengukin, terus ya namanya dadakan, besokannya kita mutusin buat langsung berangkat gitu kan. Hari Jumat berarti. Nah hari Jumat kita ngumpul tuh di rumahnya teman kita yang salah satu teman kita. Enggak. Akhirnya kita berangkat nggak jadi berlima kan? Nggak jadi berlima. Akhirnya jadi cuma bertiga doang. Nah yang 2 nih pokoknya ada urusan. Terus akhirnya walaupun 2 ini nggak jadi, kita bertiga tetap mutusin buat tetap berangkat. Terus singkat cerita hari Jumat itu ngumpul di rumah salah satu teman kita itu.
dari rumah teman kita itu kita berangkat jam berapa ya? Pokoknya Sekitar jam 1. jam 1 ya, jam 1 pagi. Pokoknya kita jam 1 pagi itu baru berangkat ke mana? Ke base camp. Base camp Gunung Gede. Iya, base camp Gunung Gede itu dari sana berangkat jam 1, nyampainya itu jam 6 pagi. Kenapa tuh lama banget? Karena banyak istirahatnya kayaknya. Iya. Banyak kan minta istirahat. Iya. Pokoknya selama perjalanan banyak istirahatnya gitu. Nah, terus nyampe base camp Gunung Gede itu jam 6 pagi. Karena gue juga capek banget di jalan, jadi kita pokoknya gue istirahat aja. Nyampe base camp tuh gue istirahat, cuman gue masih lihat lu sama teman kita satu lagi ngobrol-ngobrol gitulah sama orang-orang sana. Terus bangun tuh sekitar jam setengah 10-an kali ya, jam-jam segitu deh. Pokoknya udah agak siang, nggak yang pagi banget jam 8-an gitu, enggak. Terus abis pokoknya kita bangun, terus kan kita prepare tuh karena kita juga dari Jakarta dadakan juga kan, mutusin buat daki itu dadakan, jadi prepare barang kita pun juga nggak semuanya lengkap. Kita memutuskan untuk mencari obat-obatan, terus kita prepare makan siang lah, pokoknya makan siang, ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya kita mutusin buat naik itu jam setengah 1 siang. Jam setengah 1 itu kita mulai naik, sampai di pos ojek itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an tuh benar, jam segituan. Terus karena itu udah mendung, sebelum nyampe pos ojek itu kan udah mendung mulai gerimis gitu. Nah pas nyampe di pos ojek hujan. Nah akhirnya kita mutusin buat nunggu hujan reda itu sampai jam 3 atau setengah 4-an. Nah selama nunggu tuh kan kita ngobrol sama pendaki lain juga kan. Ada pendaki yang lagi neduh. Itu pendaki yang lintas dari Cibodas turun Putri. Terus ya pokoknya ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu kan, ngobrol-ngobrol sama yang lain. Nah jam setengah 4-an udah mulai reda, gerimis tipis gitu. Terus kita akhirnya mutusin buat lanjut naik lagi karena hujannya tuh udah mulai berhenti, gerimisnya udah gerimis tipis gitulah. Akhirnya kita mulai naik lagi tuh ke pos 1. Nah pas naik ke pos 1 itu masih fine aja tuh, masih santai-santai, masih enjoy lah, nggak ada gue ngerasa ngeganjel apa gitu, nggak. Terus sampai di pos 1 kita istirahatnya nggak lama juga sih, 10 sampai 15 menitan ya di pos 1. Ya sekitar segituan lah. Terus habis itu karena itu udah sore juga, kita kan ngejar waktu, nggak ngejar sih sebenarnya, nggak buru-buru lah, tapi seenggaknya nggak nyampe malam banget, kita udah di pos 2 kan. Nah terus akhirnya kita lanjut lagi naik ke pos 2. Terus itu kondisinya juga kan habis hujan tapi masih mendung, jadi bawaannya tuh gelap-gelap gitu. Nah di situ gue tuh udah agak-agak takut, tapi nggak tahu takutnya gara-gara apa ya, mungkin gara-gara baru pertama kali naik gunung kali. Terus vibes-nya tuh kan hutan banget gitu kan, hutan terus gelap. Tapi gue nggak ngomong tuh di situ karena kan gue mikirnya ada lu sama temen kita satu lagi yang udah pengalaman naik gunung. Terus karena itu nyampe tuh udah setengah 6 di pos 2, terus lu minta lanjut ke langsung naik lagi ke pos 3. Maksudnya istirahatnya nggak usah terlalu lama kan, karena biar kita bisa istirahat lah seenggaknya di pos 3 ya. Terus waktu kita naik menuju ke pos 3, gak lama, lu kan paling belakang tuh, gue sama si teman kita yang satu lagi kan agak duluan. Ya sebenarnya jaraknya nggak jauh-jauh banget sih, cuman di depan tuh gue ngeliat ada warung. Nah si teman kita satu lagi nih bilang dia minta berhenti dulu, katanya minta istirahat, katanya gitu kan. Istirahat dulu di warung, kan dari tadi kita istirahat di pos kan. Terus itu ada warung, mungkin dia mau beli minum apa gimana, gue nggak ngerti. Nah pas nyampe warung, gue tuh istirahat di bagian pelatarannya. Nggak lama lu dateng, terus si teman kita yang satu lagi itu maksudnya ke warung lah, jalan ke warung gitu. Nah gue sama lu ngobrol-ngobrol di pelataran itu, terus dia tuh agak masuk ke warung, terus nyapa orang warung ya. Iya.
Ucapin Nyapa. salam lah dia nyapa. Oh, ngucapin salam ya? Pokoknya pakai bahasa Sunda, ada panggilan bahasa Sundanya ya? Ya bahasa Sunda cuma Kang sama Mang doang. Oh, 2 orang berarti ya? Yang gue denger sih 2 orang, soalnya kan dia yang satu lagi Assalamualaikum Kang, Assalamualaikum Mang. Oh, berarti dia iya. Terus abis dia nyapa itu, gue nengok, gue kira nggak ada orang di warung itu kan. Tapi sih kelihatannya kayak sepi gitu aja, kayak sepi. Terus pas gue nengok, yang gue lihat satu doang. Tapi gue nggak ngeliat jelas ya, cuman emang perawakannya laki-laki aja gitu. Ya udah, terus entah dia mau abis itu mau beli minum apa enggak, karena kita ngejar waktu juga, itu kan juga udah lumayan gelap tuh, makin gelap kan. Terus kita belum nyampe pos 3 juga, akhirnya lu minta buat lanjut naik lagi. Pas dia mau beli minum kali ya, pokoknya lagi mau transaksi. Terus pas dia lagi mau beli sesuatu lah, terus lu udah ngajakin naik, akhirnya dia nggak jadi beli. Ya udah, akhirnya kita lanjut lagi jalan ke pos 3. Gua kan nggak prepare yang kayak barang-barang pendakian tuh, gua nggak tahu kan, gua tuh bawanya yang kayak gimana gitu. Jadi gua nggak bawa senter waktu itu. Terus lu menawarkan headlamp lu, gue yang bawa, gue yang pakai. Akhirnya gue pokoknya gue jalanin akhirnya di depan lu. Nah, urutan itu kan si siapa, teman kita itu depan, terus gue, terus baru lu kan. Nah, lu kan akhirnya karena headlamp lu dipakai gue, jadi gue karena headlamp lu di gue, jadi lu pakai flash HP ya kan. Nah, pas lagi jalan ke atas, si teman kita ini nggak baru banget sih, tapi nggak mau nyampe deket pos 3 juga. Pokoknya dia ngerasa kayak kakinya tuh kayaknya sakit deh, kayaknya ya. Soalnya dia tuh jalan tuh juga kayak nggak enak gitu kakinya, sebelah kiri kalau nggak salah ya. Iya, sebelah kiri tuh dia gerak-gerakin kaki gitu. Cuman gue nggak nanya. Gak lama lu yang nanya, lu waktu itu ngomong apa ke dia? Gue cuma bilang aman gak bang gitu doang. Iya, aman gak bang, pokoknya lu nanya gitu deh, kenapa kakinya kenapa gitu dah pokoknya ya. Terus dia bilang, kata dia kan gak apa-apa. Nah, terus gue baru ngeh tuh, oh kakinya sakit kali ya gitu. Cuman gue nggak yang nanya lebih lanjut lagi. Lanjut jalan sampai di pos 3 itu jam 7:30 lah pokoknya. Udah malam tuh, pokoknya udah malam nyampe situ. Sampai di pos 3 akhirnya kita mutusin buat lu yang memutuskan untuk akhirnya kita ngecamp aja, karena itu kan udah kemalaman juga tuh, kita nyampe pos 3 kan. Ya udah, akhirnya lu bangun tenda, gue nunggu di shelter. Terus selama lu membuat tenda itu, lu kan berdebat nih sama teman kita yang satu lagi, entah apa tendanya salah lah apa gimana, gue nggak ngerti. Terus waktu lu lagi debat-debat kayak gitu, lu itu sebenarnya tenda udah jadi kan, cuman teman kita bilang itu tenda salah gitu kan. Dan akhirnya mau nggak mau lu ngerombak lagi tuh Lang. Nah, waktu itu tenda udah jadi yang pertama, itu tuh gue melihat ada perempuan berdiri deket tenda. Gue rada shock kan, gue mikirnya ini gue salah lihat apa enggak gitu kan. Gue mau ngomong tapi lu pada ribut gitu kan, nanti yang ada bikin panik apa gimana gitu kan, gue nggak tahu ya. Terus ya udah, akhirnya nggak lama udah tuh lu ngerombak lagi tendanya kan. Lu ngerombak lagi tendanya dengan jadi hasil yang sama. Kayak gue nggak tahu apa yang lu kerjakan. Kalau yang gue lihat sih kayaknya sama-sama aja jadi tendanya, nggak tahu mana yang salah. Kalau kata teman kita, pokoknya tendanya miring gitu kan, dia bilangnya. Jadi itu sebenarnya cuma kontur tanahnya doang. Oh, tapi yang gue lihat sih sama. Ya sama aja, emang udah bener sebenarnya. Oh gitu, ya udah tuh. Pokoknya abis tenda itu jadi, abis lu debat-debat gitu kan, pokoknya lu berdua masih dingin lah gitu kan. Terus akhirnya masak buat makan malam. Terus habis masak, kita berdua, lu kan lu yang masak nih, gue makan, gue tugasnya makan doang. Lu masak, nah teman kita tuh di tenda ya, apa pokoknya nggak makan bareng kita. Nggak, dia di dalam tenda, sakit perutnya. Iya kan, iya pokoknya dia di mana, di dalam tenda tuh. Terus kita cuma minta obat doang sama Milanta kalau nggak salah. Iya ya,
ya kayaknya ya, gue lupa, gue nggak ini. Pokoknya yang gue inget kejadian di sini. Jadi kan lu masak nih, abis masak kan makan tuh kita. Nah, lu kan yang nawarin dia mau makan nggak gitu kan? Lu bilang gitu. Terus dia bilang dia nggak mau. Terus habis itu nggak lama dia keluar tenda. Dia ke warung nih. Kita kan masak mie instan ya waktu itu ya. Kita masak mie instan. Terus dia keluar tenda, dia ke warung, dia beli pop mie. Apa bedanya apa yang sama kita masak? Beda kan mie instan sama pop mie. Ya sama mie juga, keriting-keriting juga tuh bentuk. Terus dia dateng. Tapi ini serem, tapi kok lu ketawa sih, gimana sih lu? Lucu aja maksudnya. Oke. Nah, terus dia bikin pop mie, terus gue malu liat-liatan kan, kok nih orang bikin pop mie, nggak tahu sih feeling gue ke situ ya, kayak kok nih orang bikin pop mie sih, orang kita masak mie gitu. Ditawarin mie nggak mau, tapi dia malu beli pop mie gitu kan. Nggak lama cek-cek dia dateng, dia buang tuh pop mie di depan lu. Depan lu apa depan tenda ya? Depan gua. Depan lu kan? Terus gue kaget kan. Gue kaget tuh, anjir. Gue sempet nanya, kok lu buang bang, gak enak. Iya, padahal dia belum makan tuh kan, belum dicicipin kan sama dia. Itu pomnya belum dicicipin, tapi dia bilang gak enak, kata gue. Terus gue ngeliatin kayak, ih kenapa nih orang gitu kan. Dia cuma bilang gitu doang, judes deh pokoknya. Terus gue mikir kayak, terus gue tuh keinget, kata banyak orang ya, katanya kalau naik gunung itu, seseorang itu akan kelihatan sifat aslinya tuh waktu di gunung gitu. Nah gue mikirnya, oh berarti ini sifat asli dia gitu. Abis kita heran sama kelakuan dia, abis dia buang pop mie, pokoknya dia balik lagi tuh kan ke tenda, dia tidur. Terus gue cuma nanya gini doang, kalau dia kenapa bang gitu. Gue cuma nanya gitu doang ke lu. Selesai makan, kita kan mutusin buat istirahat. Itu kan juga udah makin malam juga tuh. Gue juga kan orangnya kan ngantukan ya. Jadi habis makan mie instan lagi gitu kan gue. Saking ngantukannya di jalannya tidur. Ya namanya capek, namanya naik gunung, ya wajar dong. Iya. Baru pertama kali lagi, ya kan, ya wajar gue emang kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya karena kejadian itu gue jadi kayak agak takut deket sama siapa teman kita satu lagi, gue lupa lagi. Ya pokoknya dari kejadian dia buang pop mie itu hening dah sampai malam. Iya, pagi. pokoknya takut aja gue mikirnya kayak, oh berarti sifat asli dia tuh betean gitu, kayak cewek lah, sensian gitu. Nah gue kan sebagai cewek gue juga sensian gitu kan. Oh, jadi cewek juga. Ya udah, akhirnya gue mikir kayak, jangan ganggu lah, maksudnya dia kayaknya moodnya lagi nggak bagus, jadi ya gue nggak mau ngajak bercanda juga kan. Dan akhirnya kita dalam tenda, terus kita istirahat. Udah tuh besok paginya, kaget nih gue. Selama sebelum tidur itu, sebenarnya gue istirahat, tapi gue belum tidur amat. Jadi gue di SB tuh gue diem aja, tapi merem. Karena gue kan orangnya juga nggak kuat dingin kan. Menurut gue itu dingin banget. Lo bisa bayangin gak? Di SB diem, merem, tapi nggak tidur, coba. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ya gue gimana ya? Gue mau meluk guling tuh nggak ada. Gue kan biasa tidur pakai guling. Gue kalau kedinginan ya gue selimutan gulingan gitu loh. Nah ini gue mau meluk apa? Di SB lo kan kayak lemper nih, ya nggak sih? Lo di SB diem nih, udah lo kayak lemper gitu loh, lo diem aja gitu. Gue kedinginan. Nah tapi gue merem tuh. Cuman gue mencoba tidur gitu, berusaha kayak ya tidur dong, gue capek nih gitu kan, gue kedinginan gitu. Nah di situ gue mendengar sesuatu, ada yang garuk-garuk tenda. Gatel tuh tenda. Nah abis itu gue kasih Herosin biar gak gatel. Makaladin. Nah karena itu sunyi banget, namanya hutan gunung, malam kan sunyi ya. Jadi suara sekecil apapun jangkrik aja tuh bisa kedengeran. Di komplek gua aja kalau suara jangkrik ada itu tuh dengeran, apalagi ini. Anak komplek. rumah di rumah. Lu bawa komplek apa enggak nih? Nah, karena gue tahu dia kayaknya masih bete gitu kan. Jadi gue nggak ngajak ngomong tuh, gue takut kalau gue bercandain nanti dia makin bete lagi ngamuk apa gimana, kan gue nggak tahu ya. Jadi gue diem aja. Nah kita diem-dieman juga tuh, kagak ada suara ya, karena kita diem-dieman ya udah gue juga diem kan.
Nah gue dengerin aja tuh suara alam di gunung itu seperti apa. Ternyata kalau nggak ada kejadian itu bebe aja sih. Maksudnya enak gitu lah, kalau lu buat healing itu sebenarnya enak. Tapi tengah-tengah gue mendengarkan suara alam itu, gue mendengar bahwa tenda kita itu digaruk-garuk. Nah SB gue kan sampai atas, gue resletingnya sampai pala. Jadi gue nggak tahu di luar tuh lu berdua tuh ngapain, gue nggak tahu. Gue dengar itu garuk-garuknya itu di atas kepala gue di sini. Enggak gitu di tenda. Ini kan pala gue, ini kan tenda. Di tenda, ngerti nggak? Iya, gitu, masa di pala gue begini. Anjir. Gue kira itu antara lu kalau nggak dia. Yang garuk-garuk, iseng lah apa gimana gitu kan, apa ada kotoran di gitu-gitu. Nah, gue denger itu suara persis banget di belakang kepala gue. Gimana sih? Belakang apa atas sih? Kalau di situ pokoknya di bagian sini deh, di bagian di wilayah gue, di wilayah kepala gue. Gue pikir itu antara lu kalau nggak dia. Emang lu dengar suara apa? Garuk-garuk. Garuk-garuk? Digaruk-garuk. Iya, digaruk-garuk. Nah, terus gue iseng nih. Rambut gue kan panjang ya? Terus waktu gue buka, ternyata rambut gue tuh agak ke bawah gitu kan, agak ke bawah nih ke depan. Terus gue giniin, pas gue lihat itu untung gue bukanya nggak full ya. Pas gue lihat itu ternyata, lo tau gak sih kalau tenda digaruk-garuk dari luar itu kan bagian dalam tuh kelihatan kan kayak ada yang masuk ke dalam gitu lah. Ngelegok gitu. Iya, masuk ke dalam gitu kan. Itu tuh tiga gini gitu, srek, terus pas gue liat anjing apaan tuh kata gue gitu kan. Ya Allah, itu sejadi-jadinya langsung gue tutup lagi tuh. Gue nggak tahu kan, yang itu udah pasti itu bukan teman kita lah, orang dari luar. Karena gue ngerasa kayaknya masih ada lu berdua gitu loh, tapi kayaknya lu berdua nggak akan ngerjain gue sebegitunya gitu. Gue nggak tahu. Tapi lu pada saat itu ngelihat bayangannya itu cuma tangan doang atau ada badannya? Ada tangan. Tapi tangannya juga bukan tangan orang. Kalau tangan orang kan 5 nih. Kalau gini kan kelihatan. Tangan orang ya 2 lah. Enggak, masih jari. Oh, jari. Iya, jari. Okay. Ini kan gini kan, kalau dia gini kan pasti gini. Kalau 3 ya, ini tuh 3 aja, nggak ada giniannya. Ngerti gak? Nah, habis gue ngelihat itu, ya gue tutup lah. Kan gue nggak berani ya. Gue pikir masa iya lu berdua sih, masa seniat itu sih ngerjain gue gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue mencoba untuk tidur, tapi gue masih dengar suara itu. Cuman akhirnya gue doa gitu kan, ya walaupun gue jarang sholat ya, tapi baca doa apa lu? Jangan dites dong. Jangan dites dong. Ya doa lah pokoknya, ayat kursi gitu-gitu gue masih bisa ya. Terus akhirnya nggak lama gue tidur terus besok paginya gue bangun. Terus besok paginya kan kita bangun tuh sekitar jam 9, setengah 9-an lah. Terus kayak biasa lu masak, ngopi, ngeteh itu sampai sama bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Ya pokoknya beres-beres lah. Iya, beres tenda, sampah segala macem gitu kan, peralatan segala macem. Itu selesai tuh jam setengah 12, jam 12-an ya? Jam segituan lah pokoknya. Nah, habis kita selesai beres-beres itu, kita lanjut jalan ke pos 4. Selama perjalanan itu pokoknya nggak ada kendala tuh, baik-baik aja. Cuman emang keadaannya itu gerimis terus mendung gitu. Ya udah, kita tetap jalan, hati-hati juga karena kan itu jalanannya licin ya. Terus pokoknya lu meyakinkan bahwa jalan aja udah gitu, yakin aja gitu lu jalan gitu, jangan takut apa-apa. Ya udah gue jalan tuh. Nah, sampai di pos 4 karena itu udah mulai sore, nanggung banget kalau nggak langsung ke Surken kan. Waktu itu kan lu pada mau istirahat tuh di situ kan. Gue bilang mending kalau mau istirahat langsung di Surken. Iya. Jadi nanggung gitu kan. Iya, jadi begitu tenda diri ya terserah lu lah mau istirahat gitu. Ya udah akhirnya kita lanjut jalan aja tuh dari pos 4 ke Surken. Nah, pas nyampe Surken, seperti biasa lo kan bangun tenda. Gue duduk. ya namanya baru pertama kali naik gunung kan, gue nggak ngerti cara bangun tenda gimana gitu kan.
mau bantuin juga daripada ngerecokin, ya udah gue duduk doang tuh. Nah gue agak takut sih sebenarnya, karena gue takutnya nanti lu ribut lagi kayak yang di pos 3. Pas di surken itu kan emang sengaja gue bilang lu masak air aja biar gue yang bangun tenda sendiri. Oh pantes lu ngusir secara halus gitu ya? Iya, sebenarnya gitu, cuma gue beralasan bagi-bagi tugas lah. Nah, habis jadi tendanya masak lagi tuh, karena itu kan udah malam. Kita memutuskan untuk makan malam seperti biasa. Lu yang masak, memang lu lagi pokoknya. Kalau lu tugasnya masak sama bangun tenda, gue cuma duduk dan nerima makanan. Ya namanya baru pertama kali kan, gue nggak ngerti. Beda kalau di dapur rumah sama di dapur gunung, itu beda. Ya ini anggap aja gue kayak bawa trip sebelumnya gitu ya. Bawa trip ibu-ibu yang umur 40. Ibu-ibu lagi. Aduh, ibu-ibu banget. Ya udah, seperti biasa habis makan gitu. Nah, waktu di surken ini untungnya mood teman kita ini lagi bagus kali ya. Pokoknya dia nggak bete sama sekali tuh. Kita ajak makan, dia mau makan, terus ngobrol, bercanda-bercanda gitulah pokoknya. Terus kita kan di surken itu nggak cuma kita doang kan yang ngecamp ya. Ada beberapa tenda tapi jaraknya jauh. Iya, nggak yang dekat juga. Nggak rame, nggak padat kayak biasanya. Soalnya juga memang itu kan hari Minggu ya. Hari Minggu, jadi ya. Bisa orang turun ya hari Minggu. Udah pada turun. Iya. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Nah temen kita ini dia mingle lah ke tetangga gitu kan. Gue masih ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu, lu juga. Terus nggak lama pokoknya intinya malam itu kita istirahat dengan nyenyak lah gitu. Gue tidak mendengar suara apapun itu kan. Pokoknya gue lupa juga sama kejadian yang di bawah, yang di garuk-garuk itu tuh gue juga lupa, karena kan itu udah nyampe atas juga kan, jadi mungkin pikiran gue udah deket mau puncak nih gitu, gue bisa ya gitu. Walaupun banyak menyulitkan dulu. Oh, udah seneng nih ya, udah seneng. Iya seneng dong. Nah istirahat enak, besok paginya bangun kan, besok pagi bangun, terus ya tujuan gue apalagi sih kalau bukan pengen nyampe puncak atas gitu kan kalau naik gunung. Akhirnya lu nanya ya waktu itu, lu ya nanya ya mau summit nggak nih gitu kan. Terus gue bilang ya gue mau lah, orang gue udah nyampe situ masa gue bebe aja, fine aja, sehat-sehat aja gue kagak naik gitu kan, nggak mau saya nggak summit. Terus gue bilang gue mau. Terus lu sama teman kita satu ini tuh kayaknya nggak mau ya, nggak mau karena dia mau masak. Iya bilangnya. Mau masak, mau beres-beresin bekas masak semalam itu, sama dia mau ngambil air. Iya. Jadi sebenarnya tuh gue pengennya nyuruhnya tuh dia yang naik sama lu. Karena gue mikir tuh. Kenapa? Ya kan tenda ini kan maksudnya nggak rame kayak biasanya gitu kan ya. Jaraknya agak jauh dengan tenda yang lain. Ya gue takutnya ada yang usil aja sih gitu. Usil manusia apa usil yang lain nih? Manusia dong. Oh manusia. Emang kenapa kalau dia jaga tenda lu nggak percaya? Nggak tadinya menurut gua. Akhirnya lu yang memutuskan buat nemenin summit karena teman kita saat ini tuh katanya mau beres-beres, mau cari air gitu-gitulah pokoknya. Mau lumayan berantakan sih tenda kita semalam. Terus gue summit sama lu. Sebelum summit, lu kan entah pokoknya ngapain, kita nggak langsung, lu memutuskan buat nemenin gue tapi nggak langsung kita akhirnya naik gitu. Pokoknya kita berkegiatan sebentar terus habis itu baru naik. Nah gue tuh di deket dia, gue melihat kayak ada siluet tapi bukan cewek. Kalau yang di mana itu kan cewek, kalau ini tuh cowok, tapi postur tubuhnya memang mirip lu. Mirip gua? Iya postur tubuhnya doang ya, tapi mukanya gue nggak lihat karena dia membelakangi. Nah, terus gue kira itu lu juga, tapi sepersekian detik gue ngelihat kemana gitu, karena itu kan mau summit, gue tuh terlalu excited mungkin ya, jadi gue ngelihatnya kayak, ih gila ya gue bisa di sini gitu, jadi gue nggak konsen amat ke wilayah itu kayak, cuman gue setahu gue kayaknya itu bukan lu tuh nggak di situ gitu, nggak di deket dia. Terus akhirnya nggak lama lu bilang ayo naik gitu kan, terus kita naik summit, lu tuh dia di bawah aja kan, di bawah kita summit, naik ke atas. Sampai ya udah nggak ada masalah apa tuh,
gue melihat pemandangan gitu kan. Aduh nih, pokoknya gue melihat pemandangan yang baru pertama kali gue lihat gitu. Gue dulu pernah jalan-jalan ke Bromo. Kalau di Bromo itu gue waktu itu dapetnya pemandangan Bromo tuh yang awannya di atas. Nah kalau ini nggak sebanyak waktu gue di Bromo, tapi lebih bagus. Gimana ya gue ngomongnya ya? Aduh gimana ya, gue bingung. Iya karena faktor cuaca lagi cerah aja. Iya, kalau itu kan ketutupan awan nih, gue nggak bisa lihat bawahnya tuh kayak gimana. Kalau ini tuh bisa kelihatan gitu, bawahnya kayak gimana. Habis udah puas ngeliat kayak gitu, akhirnya lu mutusin buat udah yuk turun lagi gitu kan. Lu bilang gitu, ya udah akhirnya kita turun lagi tuh. Nah waktu turun, pas deket tenda ternyata gue ngeliat si siapa teman kita ini duduk tuh di luar kan. Cuman gue heran aja, kok depan tenda masih kotor aja nih sama kayak sebelum kita naik kan. Terus lu duluan ya nyamperin dia? Iya, gue langsung masuk ke tenda. Oh, lu langsung masuk ke tenda. Lu langsung masuk tenda bete ya? Enggak, gue capek. Oh, lu capek. Gue kira bete. Habis itu berantakan banget. Kalau gue sih bete, jujur. Ya gue capek, maksudnya pas gue ngeliat capek ya, bete juga, cuma karena gue udah keburu apa ya, kan gue tuh sebenarnya masuk ke dalam tenda tuh tadinya mau istirahat kan, cuma pas gue ngeliat wah ini masih berantakan nih, katanya mau masak, gue liat makanan belum ada yang jadi ya kan, ya udah akhirnya gue tidur aja gitu. Emang sengaja biarin beresin kan, gue coba buat dia kan pengennya begini gitu kan, ya gue cuma pengen lihat aja gitu. Ya nah waktu waktu kita turun itu sebenarnya gue bete, cuman gue siapa, gue mendaki baru gitu kan. Terus gue ngeliat dia cuma duduk doang, gue mau nanya juga nggak enak kan, gue takutnya kenapa nih anak bete lagi apa gimana gitu ya, jadi gue nggak nanya tuh. Nah terus lu kan masuk ke tenda kan, masuk ke tenda lu istirahat, ya udah gue di depan doang tuh. Nah gue bikin kopi. Jadi lu masuk tenda, gue kan udah duduk depan si siapa teman kita tuh kayak ngeliat lu tuh heran gitulah, pokoknya bingung gitu, ngeliatin lu mulu. Lu kemana diliatin gitu, pokoknya sampai lu masuk tenda tuh dia ngeliatin, terus dia heran, dia kayak bingung gitu ngeliat lu. Terus gue karena gue inget lu sempet berantem sama dia, jadi gue nggak mau banyak nanya, karena gue juga takut dibetain kan, ntar dia ninggalin gue lagi, lu kan lagi tidur kan, gue takut ya. Terus abis itu terus gue bilang, bang mau kopi apa teh, gue buatin ya, gue bilang gitu. Abang udah sarapan belum, bilang. Terus dia langsung hahoh lah pokoknya intinya gitu, mau kopi apa teh, gue bilang gitu kan. Terus dia kopi apa teh, dia minta kopi, ya udah gue buatin tuh, gue ngeteh kan, teh manis hangat. Terus ngobrol-ngobrol tuh kita, lu tidur ya kayaknya ya, soalnya kagak keluar lagi. Terus ngobrol-ngobrol, sempet ada dia bilang, dia nanya sebenarnya sama gue, cuman gue bingung juga jawabnya. Dia bilang gini, tadi berapa lama di atas, dia bilang gitu kan. Terus berapa lama ya? Ya sekitar 30 menitan kali ya, setengah jaman gitu kan. Setengah jaman. Turunnya bareng, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, iya turunnya bareng gitu. Kenapa? Dia bilang, kenapa emang bang? Oh, terus dia bilang, enggak sih, nggak apa-apa, kata dia gitu. Cuman ngobrol gue tuh kayak ngawang gitu, kayak orang ngawang, ngerti nggak? Kayak orang ngobrol tapi sambil mikir, gitu. Nah, terus gue mau nanya lebih detail juga. Kata orang nih kan, gue nggak pernah naik gunung, baru pertama kali, tapi lingkungan gue kan orang-orang pendaki nih, kayak lu, kayak dia gitu kan. Katanya kalau misalkan di atas ada kejadian sesuatu, masih di gunung, ada kejadian sesuatu, jangan dikasih tahu gitu loh, pokoknya jangan diceritain dulu sampai turun. Nah ya udah, gue kan nggak ngorek juga, gue nggak mancing, gue takut juga kan apa-apa. Terus ngobrol-ngobrol tentang kehidupan gitu-gitu. Nah dia nih masih nanya lagi tentang lu. Terus dia sempat nanya sih, emang dia bilang kayak si Indra kenapa sih gitu. Cuman kan gue merasa dia yang bete ya, bukan lu gitu kan. Terus gue bilang, ya, Bang Indra gitu kan. Iya Indra kenapa sih sama gue kok kayak gitu, dia bilang gitu.
Terus gue bilang kan, gue nggak tahu bang, gue bilang gitu kan, gue nggak tahu bang, emangnya kenapa, emang lu kenapa bang gitu kan, maksudnya lu sama dia tuh kenapa gitu, lu sama si temen ini tuh kenapa gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, gue kayak dia kok kesel terus ya sama gue, dia bilang gitu. Terus gue cuman bilang, itu mau perasaan abang aja kali gitu. Oh berarti waktu pas gue tidur itu lu ngebahas gue tuh kayak gitu? Iya, gue ngomongin dulu juga. Soalnya kan gue pas bangun tidur itu gue dengernya tuh lu emang lagi ngebahas gue, cuma gue nggak tahu lu ngebahasnya apa. Yang jelas gue denger tuh pada saat itu dia nyebut nama gue. Iya, pokoknya itu lah. Nah di situ gue langsung negatif thinking lah gue. Anjir nih orang ngomongin gue gitu kan ya. Iya. Ya udah akhirnya pas gue bangun, karena ya namanya orang tidur sebentar terus kebangun, rasanya kepala tuh gimana ya, pusing gitu lah, berat gitu ya, gitu kayak kan. Keliangan gitu. Udah gitu gue nyari air nggak ada. Nah di situ yang bikin gue makin bete ya. Bete sih di situ. Anjir gue mau nyari air nggak ada, katanya dia mau ngambil air. Gue sempet nanya kan, gue bilang, bang lu nggak jadi ngambil air? Nggak bang. Jawabannya tuh yang bikin gue sebel tuh enteng banget ngomongnya. Nggak bang, ntar aja kalau mau masak. Kan berarti kan sama aja nungguin gue juga. Akhirnya ya udah gue inisiatif, gue ngambil air lah, gue ngambil air sendiri. Nah tapi sebenarnya gue sadar lu bete, bangun-bangun tuh gue sadar, karena sebenarnya waktu gue ngobrol-ngobrol tuh gue ngeliatin botol, gue ngeliatin depan itu tuh gue pengen beresin, cuman gue takut ada salah langkah yang gue lakukan gitu loh, jadi takut mencelakai lu pada kan gitu kan. Kalau cerita-cerita gunung kan gue sering denger juga kan. Sebenarnya paling penting tuh gue juga pengen minum. Gue habis ngeteh ngopi itu biasanya gue minum air buat netralisir. Nah tapi gue ngelihat kayak gue nggak tahu nih sumber air itu gimana, gue nggak tahu. Gue mau ngambil, gue bingung nanti yang ngadu gue nyasar gitu kan. Gue mau minta tolong dia, gue takutnya dia bete gitu kan. Habis dia lagi kepikirannya aneh-aneh gitu. Jadi gue nggak berani juga minta tolong kan. Nggak lama lu bangun. Walaupun waktu gue lihat kayaknya asem banget nih mukanya gitu. Cuman ya udahlah. Akhirnya lu nanya kan ke dia, lu bilang udah ambil air apa belum? Terus kata dia ntar aja bang gitu kan. Nah itu sebenarnya gue tahu lu bete, cuman gue mikir kayak aduh bete lagi gitu kan. Cuman ya udahlah, akhirnya lu ngambil botol terus lu cabut kan tuh ngambil air. Habis lu ngambil air, lu balik lagi, udah prepare masak kan kayak biasa. Ya udah. Gue minum air, terus masak air lah, pokoknya masak air, terus lu juga masak. Makan siang kan tuh kita makan siang, terus pokoknya di situ si temen kita ini udah nggak welcome deh sama lu, pokoknya udah nggak baik-baik aja gitu lah, pokoknya rada ada aneh gitu kalau. Iya, makanya kan gue pada saat itu pas habis makan tuh gue milih sendiri duduk gitu kan bawa kursi gitu. Ya udah gue duduk gitu. Tadi rencananya tuh gue mau podcast sebenarnya gitu. Nah cuma karena ini sih gangguannya bukan gangguan, katakanlah gangguan gaib ya, tapi gangguan teman sendiri gue yang bikin gue nggak mood akhirnya gitu kan. Dan yang bikin gue males lagi tuh dia, bukannya gue ngelarang dia sih, maksudnya dia itu main nih ke tenda tetangga. Nah pas habis main dari tenda tetangga tuh balik ke tempat kita tuh langsung ngajakin turun, ngajakin cabut, dan dia bilang dia pengen bareng sama rombongan pendaki itu kan. Ya udah gitu. Iya tuh yang itu juga kan gue ngikut dia tuh main ke tetangga juga, tapi dia terlalu mingle ya, kalau gue kan agak ngejauh dikit gitu, walaupun yang ngobrol-ngobrol juga. Nah lu kan sendirian, tiba-tiba dia minta turun. Gue juga kaget itu sebenarnya, tiba-tiba kita belum beres gitu kan, gue juga belum beres-beres, barang gue juga belum beresin, terus dia minta turun kan, buru-buru banget kata gue. Terus muka lu juga makin asem kan waktu dibilang kayak gitu. Dia akhirnya turun, dia ngajak gue, ngajaknya juga buru-buru kan, udah ya nih cepetan turun gitu kan, dia bilang gitu. Terus gue bilang iya bang gitu, gue nyusul, gue ini dulu, banyak lah yang gue lakukan karena gue juga nggak enak sama lu, tiba-tiba ninggalin dengan peralatan yang masih amburadul gitu kan, berantakan, tenda belum diberesin apalah segala macem. Tapi akhirnya ninggalin. Tapi nggak ninggalin banget, gue jalan duluan doang, nggak ninggalin. Iya, gue beresin tenda sendiri.
Ya gimana kalau lu ngeberesin tenda pun gue juga nggak bisa bantuin. Iya. Ini kan, ya udah akhirnya gue memperlambat jalan gue, tapi gue masih bisa ngeliat yang di depan, gue masih bisa lihat lu nih di belakang. Masih beresin tenda. Iya gitu deh. Terus ya udah pokoknya singkat cerita, lu selesai lah. Akhirnya lu jalan nih turun. Waktu itu ketemu kan, akhirnya kita di tengah jalan kan, ketemu. Terus lu bilang, lu masih di sini aja, dia bilang gitu kan. Kok nggak ikut turun gitu? Iya itu udah. Terus gue bilang kan, iya si bang ini udah dibawa duluan gitu, gue nungguin dulu, gue bilang gitu kan. Habis gue nggak enak bang sama lu, masa gue diajak, gue baru pertama kali, gue enak aja main ninggalin orang gitu. Gue mikir Itu lu gitu. alasan lu waktu itu lu berhenti di situ tuh gimana? Alasan gue itu waktu itu benerin tali sepatu. Tali sepatu gue emang mau lepas, cuman gue lepasin aja gitu. Jadi dia ngelihatnya gue emang tali sepatu gue emang lepas gitu. Jadi gue harus ngikat dulu kan. Ya udah terus dia turun tuh. Sampai gue udah nggak ngeliat dia di bawah, terus nggak lama lu dateng. Makanya lu ngeliat gue ini kan nali sepatu gue. Terus lu nanya kenapa lu masih di sini gitu kan? Ya gue nungguin lu bang. Udah mati gue nggak enak. Terus gue ninggalin lu kan, gue diajakin, gue anak baru gitu kan, baru ngedaki, ninggalin orang aja gitu kan. Mana itu berantakan banget soalnya. Nah, pas kita ketemu itu, udah kita lanjut jalan lagi dari Surya Kencana mau ke pos 4. Pas masih di wilayah Surya Kencana itu, belum menuju pos 4, kita tuh ketemu dia sama tetangga ini nih. Dia sama tetangganya lagi istirahat. Ya kita ngikut istirahat juga kan. Gue pikir kita duduk, dia welcome gitu kan, terus ternyata cabut kan. dia duduk, kita samperin, kita duduk lah, dia cabut. Anjir kata gue, ya Allah secewek ini kah dia gitu. Gue mikirnya gitu, sumpah dah asli itu kayak cewek banget sih kalau gue bilang mah. Terus gue cuma nama lu kan ngeliat-ngeliatan gitu doang ya, kayak heran aja gitu sama kelakuan dia, heran banget. Nah terus karena dia cabut, terus kita tetap masih istirahat tuh, mutusin istirahat kan. Nah terus lu bilang, kalau misalkan nanti kita ke pos 4 ada dia, kita istirahat. Tapi kalau kita nggak ketemu sama dia, kita lanjut jalan aja ya. Lu bilang gitu kan? Iya bang, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya nggak lama kan kita jalan lagi tuh lanjut. Dan itu jaraknya juga agak lama ya. Pokoknya nggak dia turun terus kita habis itu langsung turun kan. Masih agak istirahat dulu kan? Iyalah, gue istirahat dulu. Capek habis beresin tenda. Ya udah terus kita turun. Nah ternyata pas sampai pos 4 ada dia lagi istirahat kan tuh di mana, Di bawah warung. iya di bawah warung itu, Di bawah meja warung. minum teh kan. Nah ternyata dia di situ. Itu lu yang ngeliat kan? Gua Gue ngeliat. nggak ngeliat karena soalnya kan begitu turun dia ada di posisi di sebelah kanan, jadi gue nggak ngeliat dia ada di situ. Gue ngeliat karena gue nyari kan deket-deket pos 4 kan udah kelihatan tuh ada warung sama ada orang kan. Gue nyari tuh, gue nyari si bocah di situ gitu. Ya udah terus ternyata dia lagi minum teh. Terus kita nawarin, lu sih yang nawarin, bang lanjut nggak jalan ke pos 3 gitu kan, lanjut turun nggak. Terus kata dia, nggak bang duluan aja, dia bilang gitu, duluan aja gitu. Terus gue udah mati, pokoknya di situ mindset gue, dia adalah orang yang betean. Jadi gue nggak mau banyak ngomong karena gue juga sama orang yang betean tuh gue males banget, sumpah bete, kesel gitu tuh gue gitu kalau sama orang yang betean. Ya udah akhirnya karena lu lebih banyak yang ngomong, ya udah. Terus dia bilang enggak, ya udah lanjut aja turun kan. Menurut gue juga lagi nggak capek-capek banget dan itu turunan, nggak secapek waktu naik. Ya udah akhirnya kita lanjut turun. Pokoknya masih di perjalanan kita menuju pos 3. Tiba-tiba ada bunyi keruak gitu dah pokoknya. Itu baru banget turun dari pos 4. Iya. Terus kita berdua langsung nengok kan. Waktu nengok lihat ke atas ternyata temen kita jatuh nih. Panik lah gue sama lu kan. Lu naik ke atas gue juga mau ngikut. Tapi lu bilang katanya nggak usah. Nunggu aja di bawah udah nggak usah ikut gitu. Lu gitu kan. Ih si berani tuh kan gue di situ kan. Ya udah gue ngeliatin aja gitu kan. Terus lu nolongin. Nah yang gue lihat di situ, lu mau nolongin dia. Tapi dia cuma bengong doang ngeliatin lu. Jadi lu kan bilang entah lu ngomong apa, pokoknya lu julurin tangan, entah mungkin pasti lu bilang kayak ayo bang bangun gitu, pasti ya. Iya emang gue ngomong gitu. Enggak sih, gue ngomong gini,
Bang lu nggak apa-apa, awalnya gue ngomong gitu, ayo bangun, gue bilang gitu, terus dia gini aja. Iya, pokoknya dia diem aja gitu. Lu ajakin ngomong, pokoknya lu di situ lu kan ke apa? Lu ngobrol, lu ngajak ngobrol, tapi dikacangin sama dia. Yang gue lihat itu. Nah, tiba-tiba gue tuh bukan tiba-tiba ya, gue lu lagi ngobrol gitu, gue tuh ngeliat di belakang dia itu lu. Tapi ngeliatin lu, sosok lu dengan baju yang sama, postur tubuhnya sama, cuman bedanya emang rada pucat aja. Anjir, kayak mayat gua. Kalau mayat kan pucat banget, ini pucat aja, nggak sepucat mayat. Anjir. Kan gue panik ya situ ya, gue ngeliat kayak, ih apaan, ih anjir, ini, ih kok dua gitu, gue bingung, anjir gue di situ kan sendiri ya. Terus gue nengok-nengok gitu kan, gue takut ada siapa gitu, gue nengok ke belakang gitu ada kenapa gitu kan. Pokoknya otak gue udah kemana-mana deh. Terus kan gue ngeliat gitu, anjir, ih cepetan kek, kata gue gitu kan. Nah, si sosoknya itu ngeliat si teman kita ini. Jadi, kalau lu kan ngeliat ke teman kita, mau nolongin. Nah, kalau yang ini dia, sosok ini nggak ngeliat ke lu, nggak. Tapi ngeliatnya ke dia, cuma tatapannya marah. Oh, berarti sama-sama ngeliat ke dia dong? Iya, sama-sama ngeliat ke dia, tapi yang satu diem. Kalau lu kan mau nolongin, kalau dia ini diem, kesel. Ngeliat si teman kita ini. Tapi si teman kita ini nggak ngelihat ke belakang gitu, nggak, tapi ngeliatnya ke lu gitu. Cuman mukanya emang pangap-pangap gitu kan, bingung gitu dia. Terus nggak lama, pokoknya lu ngobrol-ngobrol. Itu lu gitu. ngeliat kayak begitu tuh berapa lama? Selama si teman kita ini belum berdiri. Oke. Pas temen kita berdiri, udah tuh hilang. Ketutupan badannya. Iya, kalangin badannya. Terus tapi gue gitu-gitu udah nggak ada lagi. Terus akhirnya lu berdua turun kan. Habis dia jatuh itu, terus kan kita lanjut jalan lagi tuh kan bareng. Nah di perjalanan itu emang gue denger tuh dia tuh kayak ngerintih, bukan ngerintih ya, kayak gitu, kayak ngerasa kesakitan gitu kakinya. Terus kan emang jalan dia diseret kan, agak diseret gitu. Nah pas karena lu orangnya terlalu peka, jadi lu bilang sama dia, bang barangnya mau dibawain gak gitu ya? Apa gimana sih lu nawarin itu pas lagi di mana? Pas dari dia jatuh sebenarnya. Oh, cuma dia nolak mulu, nggak mau bang. Oh, lu sempet ngebentak dia ya? Itu gue pas ngebentak dia itu di pos bayangan setelah pos 4. Jadi gue tuh karena gue capek ya ngeliat dia ya, pergerakannya jadi melambat gitu kan. Gue liat kakinya dia diseret-seret, ya udah akhirnya di pos bayangan itu gue bentak. Lu bisa nggak nurut sama gue kali ini, gue bilang gitu. Ya, habis ya mau nggak mau ya kan, karena kan waktu udah semakin sore ya kan, dan di situ masih jauh ya kan, pos 3 aja belum sampai. Tapi setelah gue bawain carrielnya, dia jalan sama lu kan berdua. Nah di situ gue sempat sebel gini. Pas awal jalan gue tanya, karena gue udah estimasi waktu nih, gue udah estimasi waktu nggak bakalan cukup. Kalau untuk sampai cukup, cuma pasti sampai bawah tuh malam. Jadi gue tuh berpikir gini, daripada kena malam lagi dengan kondisi lu yang ya udah ngerintih juga, apalagi dia yang udah emang jalan aja di seret-seret kakinya. Gue kan di situ gue bingung ya, maksudnya siapa yang gue backup pada saat itu gitu kan. Akhirnya lu berdua gue suruh jalan duluan deh, gue di belakang. Nah pada saat jalan itu gue nanya sama dia, gue bilang gini, bang kayaknya kita ngecamp nih 1 malam lagi, gue bilang gitu kan. Cuma dia bilang, enggak bang, gue besok mau ada perlu. Dia bilang gitu kan. Besok pagi gue mau ada perlu. Iya, dia bilang gitu. Ya udah, gue ngalah lah, karena gue nggak mau. Udahlah, gue pada saat itu gue turun, gue nggak mau debat pada saat kayak naik gitu kan. Ya udah gue ikutin, ya udah oke, kalau misalkan mau lanjut, ya udah lu jalan duluan, gue belakangan. Nah cuma pas di situ jalan, gue udah bilang ngecamp lagi, dia nggak mau. Tiba-tiba di pos 3 di warung, gue lagi jalan dipanggil, lu manggil gue, gitu kan. Ya udah akhirnya dia sendiri bilang dengan enaknya, bang kayaknya kita ngecamp lagi dah 1 malam kan. Kesel lagi gue ya kan. Nah saat itu ya udah, karena gue ngeliat kondisi dia udah ya entah kedinginan atau kecapean pada saat itu, mukanya udah mulai pucat. Ya udah akhirnya gue inisiatif, gue diriin tenda juga di warung kan. Karena gue pikir daripada gue harus masang flashlight lagi gitu. Dan kebetulan di situ
cuma kita doang kan, nggak ada pendaki lagi. Bayangin aja itu udah hari Senin, Senin malam gitu kan, besoknya Selasa. Ya udah akhirnya gue masang tenda di situ, gue bagi tugas sama lu kan, lu masak air ya kan, bikinin gue energen, emang tinggal itu doang, logistiknya nggak ada lagi sama mie instan. Gue ngurusin dia deh tuh di dalam, gitu, gue ngurusin dia, gue pakein SB, gue pakein jaket, gitu sih. Gue waktu kita ngecamp lagi itu, kan lu sempat ngobatin dia tuh. Bukan ngobatin sih, jadi gue mau ngebalurin minyak urut sebenarnya. Nah, gue mau ngebalurin minyak urut pada saat itu. Begitu gue tetesin, jadi kan gue tetesin gitu kan. Nah, gue mau ngusap tuh. Nah, cuma waktu itu gue mau ngusap itu, entah kenapa gue pada saat itu gue ngebaca Bismillah, gue baca syahadat, gue baca salawat gitu kan. Nah, itu pada saat itu memang benar-benar tangan gue tuh belum nyentuh kakinya dia. Cuma begitu gue mau nyentuh itu, belum sempat gue sentuh, ya paling ada jarak berapa lah gitu. Pas gue mau sentuh gitu dia teriak-teriak kan. Di dalam tenda lu denger sendiri dia teriak-teriak kayak apa tahu. Iya. Itu serem sih. Menurut gue itu serem. Karena gue mikirnya anjir, orang diapain nih, apa dia kesurupan apa gimana gitu. Karena dia kayak teriak-teriak kesakitan gitu. Nah, pada saat dia teriak-teriak itu lu emang apa yang lu lihat pada saat lu kan posisi di luar tuh. Iya. Ya kan, lu masak air itu kan lu di luar. Gue ngintip-ngintip gitu. Sambil lu ngeliatin gua dari pintu tenda gitu. Iya, ada sosok. Ada sosok di dekat elu. Sosoknya? Sosoknya bayangan hitam gede. Oke. Tapi pokoknya gua itu kalau ngelihat sosok bayangannya masih siluet, gua nggak akan setakut waktu gua ngelihat elu yang wujudnya pucet itu. Karena itu kan itu kelihatan ya bentuknya ya, terus kelihatan warna gitu kan, dimensi mukanya gitu kan kelihatan. Kalau itu kan gue ngeliat hitam gede, entah itu yang bantuin lu ngobatin atau dia yang kesel sama teman kita, gue nggak tahu. Tapi gue ngeliat itu ada di deket pintu tenda gitu. Oke. Emang nggak merasa ada apa gitu kek? Justru itu Itu soalnya deket banget sama lu. Kalau gue nggak tahu posisi, maksudnya gini ya, gue pada saat itu gue nggak tahu ada apa di sekitar. Gue benar-benar nggak tahu, cuma feeling gue aja nggak enak. Makanya pada saat itu ya gue biasa sebelumnya nih kalau ada teman gue terkilir atau apa gitu ya gue olesin minyak, ya gue usap-usap biasa aja. Cuma pada saat itu entah kenapa gue tuh kepengen ngucapin itu dulu gitu loh, maksudnya dengan doa dulu gitu kan, dengan sholawat dulu, dengan syahadat dulu, nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin ya karena ada faktor itu rupanya gitu. Ya mungkin dia yang bantuin lo kali ya, gue nggak tahu. Tapi dia nggak yang jahat gimana itu sih, nggak, cuman dia diem aja deket lo. Tapi memang sosoknya sih gede gitu. Nah, nggak lama dari lu ngobatin itu, pokoknya akhirnya kita mutusin buat masak mie. Nah, teman kita ini kan masih istirahat tuh di dalam, cuman emang kayak masih kesakitan gitu kali ya, karena Tapi dia. sempat tidur dia. Oh, sempat tidur ya? Pas kita masak mie itu dia tidur. Ya pokoknya nggak lama gue dengar suara dia apa kayak kesakitan gitulah. Gue dengarnya sih gitu ya, gue nggak tahu. Terus abis masak mie, kita mutusin buat istirahat ya, pokoknya masak mie, ngobrol-ngobrol, ngopi ngeteh gitulah, pokoknya kayak biasa. Terus nggak lama kita mutusin untuk istirahat, masuk tenda lah kan, masuk tenda. Iya, itu di pintu tenda, nggak usah masuk tenda. Oh di pintu, iya di pintu tenda. Terus mutusin buat istirahat di pintu tenda tuh, ngobrol-ngobrol kan. Tiba-tiba lu ya itu dia bangun tiba-tiba, kayak orang apa ya, kaget ya, Loncat anjir. iya pokoknya dia kayak bangun tuh kan, orang bangun ada kayak melek dulu, terus duduk bentar, ini tuh langsung yang zut, langsung gitu, langsung bangun. Anjir, itu gue kaget banget loh, bener kagak bohong. Untung gue nggak ngomong kasar, sumpah. Itu udah malam, dia habis begitu, terus tiba-tiba bangunnya kayak gitu. Gue udah gila ini mah, ini apa ya, kata gue, ini kenapa gitu kan. Terus lu juga kaget kan, terus lu ya yang nawarin dia makan ya. Gue bilang, lu kalau mau makan aja bang. Gue bilang gitu, ini
logistik tinggal mie instan. Ya soalnya kan udah 3 malam ya kan. Malam pertama di pos 3, malam kedua di Surken, malam ketiga di pos 3 lagi gitu. Ya logistik udah habis lah, karena kan pada saat itu gue berpikir dari Surken itu langsung bablas turun ke bawah gitu. Ya paling logistik mie itu memang gue sisain spare untuk di jalur awalnya gitu kan. Ternyata akhirnya ngecamp. Nah logistik itu tinggal mie instan dan air tinggal 1 botol. Nah cukup dong untuk dia masak mie kan. Makanya waktu itu gue bilang, nih logistik tinggal mie instan bang, sama nih air tinggal 1 botol. Cukup lah kalau lu buat masak mie, sama lu kalau mau ngopi cukup. Gue bilang gitu. Udah habis itu kan gue istirahat kan. Cuma gue istirahatnya itu nggak langsung tidur plek, enggak. Ya gue cuma rebahan aja lah. Iya. Terus abis itu dia pokoknya keluar lah, intinya dia keluar. Terus dia sempat makan gak sih? Makan ya? Nah itu dia yang gue khawatirin tuh, dia keluar tuh kemana gitu kan. Ya lu tahu sendiri, orangnya mau buang air kecil aja minta dianterin kan gitu. Apalagi ini yang posisinya tuh di luar tuh memang bener-bener gelap, karena nggak ada tenda lagi selain tenda kita kan. Dan dia tuh keluar nggak bawa alat penerangan, nggak bawa headlamp, nggak bawa apa. Itu gue sambil tiduran tuh sempat mikir, ini orang kemana ya? Ini kalau misalkan gue tungguin beberapa menit lagi dia nggak balik, pasti gue cari. Gitu. Ternyata akhirnya dia balik lagi kan gitu. Emang gue pada saat itu gue rebahan doang, nggak yang namanya tidur, karena gue mikirin dia tuh dalam arti kata gue takutnya nih dia kemana-mana. Ya walaupun pada saat itu gue berpikir tuh nggak ada kejadian apa-apa, cuma di pendakian itu tuh gue ngeliat dia tuh aneh. Ya entah anehnya ini entah karena emang sifatnya dia, entah memang karena gangguan atau apa gitu kan. Ya gue cuma waspada aja. Ya udah, terus pokoknya akhirnya kita mutusin buat istirahat. Dia makan lah, intinya keluar kan. Terus dia marah ya kalau nggak salah ya, nendang abis makan. Oh iya. Habis makan dia marah-marah. Dia nendang-nendangin, ya itu kompor gua ditendangin, tenda ditendangin semuanya. Nah itu gue kesel tuh sebenarnya, karena gue nahan kayak ini orang tuh kelakuannya ke cewek banget. Gue kesel, apa tuh bete kan kayak nyusahin orang jalan ya. Orang gue mau enjoy naik gunung, ini kok malah jadi kayak bawa cewek, tau nggak? Kesel kan gue. Terus akhirnya gue, ya walaupun gue juga takut sih dia begitu kan. Terus gue nanya, bang lu kenapa sih? Gue bilang apa pokoknya, kalau gue ada salah. Iya, kalau gue ada salah, gue minta maaf ya bang, gue gituin kan. Soalnya gue kepikiran gara-gara yang awal, yang lu ngasih headlamp ke gue, itu dia tuh rada bete gitu mukanya, rada nggak suka lah intinya gitu. Nah gue tuh takutnya karena dia nggak diperhatiin lu apa gimana gitu, gue nggak tahu. Nah tuh dia ya gue kan nggak tahu gue, sedangkan gue kan di situ lu kayaknya iniin gue banget karena mungkin gue pertama kali ngedaki kali ya, sedangkan dia udah pernah gitu, jadi lu nggak terlalu yang gimana ke dianya kan. Ya udah, terus gue takutnya gue salah kan, gue ada salah gitu, apalagi lu yang pas gue ngerasa juga pas kita summit dia nggak mau nemenin, dia lebih memilih di bawah gitu. Terus pas gue turun kok dia nggak pas kita turun dia nggak beresin apa ya, kayaknya dia bete dia sama gue gitu, gue mikirnya. Karena gue di situ gue bilang gue minta maaf gitu. Terus dia ngebentak gue karena gue bilang kan gue kesel ngeliat dia tuh apa aja tuh dirusakin lah intinya sama dia, mau tenda kayak apa tuh ditendangin sama dia kan. Terus gue bilang, bang lu kenapa sih bang? Kalau gue ada salah gue minta maaf ya, gue gituin. Karena gue gondok banget sebenarnya, cuman gue juga takut gitu kan, gue ngomong itu bener kan. Habis itu gue dibentak sama dia mau udah sana tidur, dia bilang gitu kan. Nangis gue gue nangis gara-gara kan gue takut. Terus gue ya namanya cewek dibentak kan sensitif juga ya. Terus kan ya udah gue mewek aja gitu kan. Terus kata lu udah nggak usah didengerin gitu kan, nggak usah didengerin dulu, tidur aja gitu kan. Ya udah tuh gue berusaha tidur, entah apa yang dia lakukan lah pokoknya gitu kan. Gue juga ini kan, gue juga capek kan, bodo amat dah, sambil nangis gitu kan. Gue berusaha tidur lah pokoknya intinya gitu. Nah pas besok paginya gue bangun, tapi gue nggak melihat ada si teman kita ini kan.
Pas gue buka tenda, dia tidur di luar. Di warung. Iya, tapi posisinya duduk. Ih, kata gue, anjir nih orang kenapa? Gue takutnya dia kenapa-napa. Lu bayangin aja lu tidur, lu di gunung, terus lu tidur di luar. Dinginnya kayak apa, buset dah, itu hasil dah kata gue, buset ya gue di dalam tenda juga kedinginan, apalagi di luar. Kan gue ngerinya dia kenapa-napa gitu kan. Panik tuh gue bangunin lu kan. Gue bangunin lu terus lu ngecek. Apa yang lu cek di situ? Iya, gue cek ya ternyata dia di luar. Iya, tapi masih hidup. Iya, maksudnya nggak pingsan kan? Enggak, gitu. Emang tidur? Pas begitu gue mau samperin, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia melek langsung. Beresin barang-barang gua langsung. Oh, iya. Langsung ya gua kaget dong lah. Ini orang sebenarnya tidur apa enggak sih di luar gitu kan. Apa dia emang udah bangun terus dia di luar gitu kan. Yang gua kaget itu ya di saat dia suruh gua untuk beresin semua barang-barangnya dia. Memang kan pada saat naik itu kan separuh barang-barangnya dia itu kan gue yang bawa gitu kan. Ya udah, akhirnya begitu dia minta. Nah terakhir yang dia minta itu tenda. Gue bilang ntar dulu bang, kan ini kan baru bangun nih, ya kan belum rapi semua, belum gue beres-beresin matras segala macam. Jadi kekeh ngotot, enggak gue mau gue bawa tenda, gue mau duluan kata dia gitu. Ya ntar di bawah gue kasih bang, gue bilang gitu. Nggak ada, ya udah akhirnya gue ngalah lah, gue kasih. Ya pokoknya lu disitulah lu berantem kayak bener kata gue mah kayak cewek. Apa yang dia mau pokoknya harus diturutin saat itu. Tapi lu pada saat itu kan dia turun duluan tuh. Lu nggak mau ikut sama dia? Nggak mau, nggak. Karena dari malam dia udah begitu aneh. Takut lah gue, gila lu apa yang terjadi kalau gue ikut dia, gue nggak tahu ntar tiba-tiba gue digorok aja di tengah jalan. Takut gue lah, gila sama orang gitu. Gue aja sama orang gila juga takut, apalagi sama orang begitu. Kan gue juga nggak tahu dia karakternya kayak gimana kan asli. Gue cuma tahu oh ini anak ngambekan gitu. Cuman ya ngapain gue nemenin orang ngambek, nyusahin jalan gue aja. Ya udah akhirnya kan gue biarin dia jalan itu karena gue nggak bisa. Kalau gue baru bangun langsung jalan itu nggak bisa. Gue kalau nggak kena kopi nggak bisa gue. Ngumpulin nyawa dulu. Ya udah terus akhirnya pokoknya intinya barang yang dia pengen bawa dibawa lah semuanya sampai dia, sampai tas dulu tuh tinggal setengah tuh kosong. Kata gue pas gue ngeliat gini, ini orang bisa nggak ya bawa barang itu sendiri gitu kan. Itu kan gak ada orang lain kan, dia cuma sendiri doang kan turun. Dan dia tuh nggak pernah bawa barang banyak sebenarnya. Iya, makanya gue mikir kayak ini orang bisa nggak ya. Gue sih juga deg-degan, dia takutnya nanti dia jatuh lagi kayak semalam gitu kan. Terus siapa yang nolongin? Udahlah daripada gue ngikut dia, kalau kejadian apa-apa itu lebih bahaya kan, karena kan gue nggak tahu itu medannya kemana, jalurnya kemana kan, gue nggak pernah naik gunung. Ya udah akhirnya gue ngikut lu. Waktu itu kan gue cuma bilang ya udah biarin aja ntar ke kesusul. Iya. Terus pokoknya singkat cerita kita istirahat, ya pokoknya nyantai dulu lah habis bangun tidur gitu kan, ngumpulin nyawa, beres-beres, turun kan, lu minta jalan turun, akhirnya kita turun nih. Pos 3 menuju pos 2 itu kan kita nyari warung. Karena gue sempat mau istirahat tuh. Nah terus gue bilang kan sama lo kalau misalkan nanti di warung yang depan kita istirahat ya bang, gue bilang gitu kan. Di warung yang kemarin kita pernah istirahat itu pas naik. Kata lo, oh yaudah nanti kalau nanti di depan ada di depan situ udah ketemu warungnya, istirahat duluan aja, dia bilang gitu kan. Cuma waktu pas lu ngomong kita istirahat aja di warung, nah itu gue sempat keinget waktu pas naik sebenarnya. Gue feeling gue tuh kayak udah ada apa ya gitu. Nah itu tentang warung itu apa tentang tempat itu? Pokoknya mulai nggak enak suasana pendakian di tim kita lah pada saat itu ya. Kayak mulai gue dari bikin tenda, terus emosi sama dia. Maksudnya udah mulai agak aneh-aneh ya gitu. Nah ya udah tuh pas kita udah mau di pertengahan itu, dan seingat gue itu memang tempat warungnya di situ. Terus gue bingung kok ini tempat suasananya itu kayak pernah gue lewatin, dan kayaknya emang gue berhenti di sini deh. Cuman kok nggak ada warung gitu kan. Awalnya kan lu nggak percaya.
Iya, tapi gue apa gue salah tempat ya gitu, namanya gue baru naik, jadi gue Ya, jadi memang waktu itu kan lu memang duluan sampai ya kan. Nah cuma gue kok agak familiar gitu loh sama tempat itu. Gue familiarnya tuh gini. Ingat nggak yang tempat gue duduk itu kan ada ranting, bukan ranting ya, batang kayu. pohon, batang pohon itu. Nah itu kan kita istirahat di situ kan. Iya. Waktu pas kita manggil teman kita pas dia mau masuk ke warung itu kan. Nah itu yang gue ingat gitu. Tapi kan lu awalnya kan nggak percaya. Nah pas begitu lu gue bilang, lu inget nggak batang pohon ini gitu. Batang pohon itu memang beda banget gitu. Gitu. Nah itu yang pas lu bilang, gue tuh masih ini tempatnya bukan apa gue salah gitu, tapi gue kayaknya gue pernah di sini, cuman kok nggak ada warungnya gitu. Gue heran, kok nggak ada warungnya gitu kan. Terus pas lu bilang itu batang kayu yang gede itu kita duduk di situ, terus gue baru iya ya itu batang kayunya, iya. Nah cuma yang agak aneh itu gini, pas turun kita berhenti tuh di tempat kita berdiri, posisi warungnya tuh di situ. Yang kita berdiri pas lagi nyari warung. Iya. Nah, berarti kan secara logika nih. Iya, pas kita naik berarti kita berdiri ada di jalurnya gitu. Bukan. Jadi waktu pas secara logika nih, pas gua naik itu berarti warung itu posisinya ada di jalur. Iya. Nah, itulah yang kok warung ada di jalur, harusnya kan warung tuh di pinggir gitu kan, jalur ya jalur. Nah karena waktu pas kita turun kita berdiri itu di tempat warung itu berdiri pada malam itu gitu, tapi kok nggak ada bekasnya, minimal tuh ada patok lah atau ada kayu bekas, lah. Iya, pokoknya ada bekas bangunan lah sengaja di situ kan, iya. Tapi kita nggak nggak ya waktu naik kalau misalkan itu warung ada di tengah ya? Ya karena kan gue pada saat gelap itu kali. Ya kalau lu nggak mungkin kan, lu memang nggak tahu Iya track. sih, Ya iya kan? emang gue nggak tahu tracknya. Nah gue nggak menyadari hal itu karena apa? Karena gue ngeliat lu posisinya ada di kanan. Jadi pas di saat gue jalan, wah ada warung nih, terus gue ngeliat lu ada di kanan gitu kan. Ya udah gue kan nyamperin lu akhirnya melipir ke kanan. Padahal sementara harusnya tuh jalur gitu. Gitu. Iya pokoknya kita terus gue di situ kan, waktu kita di situ terus lu bilang iya ini bener ini balok kayunya, terus gue kayak gila, gue agak stres shock gitu sih karena gue kan baru pertama kali naik kan, terus gue kesel juga, gue takut iya, gue sedih iya gitu kan, gue udah campur aduk tuh perasaan gue. Terus gue teriak-teriak kan tuh, gue bilang anjir gue baru pertama kali nih gitu kan. Terus gue baru pertama kali naik gunung tapi kok kejadiannya udah kayak gini gitu loh. Terus udah macem-macem gitu yang gue terima gitu, makanya pas tadi lu awal nanya tapi awalnya nggak kapok kan, yang tadi mau cerita awalnya nggak kapok kan, awalnya nggak kapok, tapi pas kejadian itu tuh kayak gue mikir gini, ini gue salah apa sih, gue naik tapi kok kayaknya gue dikasih gangguan yang ini banget, nggak ngenakin lah ntar tapi dari sorry, ini bukan yang menghubung-hubungkan ya, kadang kan yang namanya perempuan itu kan sensitif dengan makhluk kayak begitu kan, biasanya itu biasanya kan lagi haid. Nah lu pada saat itu lagi haid atau enggak? Kalau gue sih sebenarnya enggak nggak mengkhawatirkan pendaki perempuan yang sedang haid itu naik gunung itu dengan sosok makhluk-makhluk yang kayak begitu, tapi gue lebih aware ke fisiknya mereka. Iya sih, memang kan kalau lagi ya namanya darahnya kekuras, lemes banget kan. Cuman ya gue ya itulah pokoknya. Gue nggak lagi haid karena gue juga menghindari ke wilayah yang memang terkenal sama banyak makhluk halusnya, karena gue pernah punya pengalaman nggak enak waktu haid gitu. Iya. Nah itu lu pengalaman lu waktu haid itu pengalaman gak mengenakan lah ya, diganggu sama makhluk halus itu di mana? Sebenarnya kejadiannya itu waktu gua karya wisata di Padang, cuman kebawa sampai ke Jakarta, sampai gua ke rumah gitu. Sekitar 3-4 hari lah, 4 hari kayaknya. Oke. Itu diceritain nanti aja. Iya, nanti yang lain aja, ini kan segmennya beda. Oke. Nah habis itu kan dari warung itu
perasaan lu itu kan histeris lah ya gitu. Berarti itu yang bikin lu kapok? Yang bikin gue kapok, iyalah udah pasti. Dengan bayangan gue, kenapa gue maju mundur mau naik gunung itu kan karena di gunung itu kan ya sesuatu tempat yang memang bukan tempat manusia tinggal gitu kan. Memang kita hanya ke situ untuk healing aja gitu kan. Oh iya, gue juga mau disclaimer sedikit nih. Jadi cerita ini tuh apa yang dialamin sama gue dan teman gue dan teman gue lagi gitu. Itu semata-mata bukan untuk menakut-nakuti kalian gitu, tapi hanya untuk membagikan kisah perjalanan aja sih gitu. Dan hal gaib itu nggak selamanya itu pendakian itu berhubungan dengan gaib. Banyak kok pendakian gue yang lain yang ya nggak ada gaibnya biasa. Ya. Oke, lanjut. Ya udah, terus turun. Iya, habis itu kan gue agak shock juga tuh. Terus akhirnya kita memutuskan untuk lanjut turun tuh. Tapi yang gue aneh tuh nggak ketemu ya sama sekali nggak ketemu sampai pos 3 ke 2, 2 ke 1, sampai 1 di pembuangan sampah. Iya. Pokoknya nggak ketemu aja. Kita baru ketemu lagi itu di base camp. Nah, waktu di pos pembuangan sampah itu kan gue bilang sama lu gini, ini orang kalau misalkan dia ngambek nih, kasarnya gitu ya, atau bete lah gitu sama kita, kemungkinan dia bakalan pulang duluan. Karena waktu itu kan kita nyampe di bawah itu sekitar jam 1-an siang ya. Nah, cuma waktu pas gue ngomong sama lu itu kan gue bilang ya udah ya biarin aja ya kalau misalkan dia balik duluan, kita belakangan aja istirahat dulu lah, sore-sorean baru balik. Tujuannya gue sore-sorean biar baru balik itu tujuannya tuh gini, di jalan gak terlalu panas, ya kan. Benar. Yang gue takutin ya tutup buka lah, tahu sendiri ya jalur puncak gitu kan, tutup buka. Tutup buka. Iya, buka dulu baru tutup gitu ya. Ya gitu lah bolak-balik ngomong. Nah, dan biar ketemu malam aja sih, biar adem jalan. Oke. Nah, akhirnya kita di base camp nih ketemu nih ternyata sama dia. Nah, orang pertama kali yang dia datangi adalah lu. Nah, begitu sampai base camp kan gue di luar tuh, gue nggak mau masuk. Lu lah yang ngecek ke dalam pada saat itu. Iya, gue yang berusaha kayak ya udahlah, udah nyampe base camp, udahlah nggak usah ribut-ribut gitu loh. Lu nyuruh gue beli makan tuh kan, akhirnya gue beli makan lah buat kita bertiga. Nah, gue ngasih lu terus ngasih dia juga. Nah, pas gue ngasih dia terus gue bilang, bang itu ada Bang Indra di depan gitu, udah lu masih marah ya, gue gituin. Karena ya udah jelas-jelas marah nggak sih dia kayak gitu kan kemarin, pas di atas. Iya, pokoknya di pendakian itulah. Iya, pokoknya di pendakian itulah. Pokoknya udah jelas-jelas marah lah dia begitu kan, apalagi bawa-bawa barang gitu kan. Terus minta turun cepet. Terus lu masih marah sama Bang Indra? Di mana? Dia nanya gitu kan. Itu di depan base camp, gue bilang gitu kan. Terus samperin aja bang, ajak ngobrol gitu. Kalau enggak gimana lah, pokoknya lu udah mau pulang juga, nggak usah ribet-ribet lagi, gue bilang gitu. Nah, habis itu ya namanya dia nanti gitu-gitu doang kan, ya nanti akhirnya karena gue greget, udah siang juga kan, gue pengen pulang gitu kan ya, pengen capek gitu, gue pengen istirahat kan. Terus gue nyamperin lu, gue nyuruh lu yang ke dalam, udah samperin aja tuh bang gitulah, pokoknya intinya bayan lah intinya gitu. Ya udah, terus akhirnya lu masuk ke dalam, ngobrol lah tuh lu berdua. Gue nggak tahu lu ngobrol apaan gitu. Ya jadi obrolan dia cuma buat mastiin aja sih ke gua gitu. Mastiin itu dalam arti kata sebenarnya ada apa sih di pendakian kita, gini gitu. Karena dia sendiri tuh udah dapat informasi dari orang base camp. Nah, orang base camp itu ternyata nyamperin dia, bisa dibilang dia dievakuasi lah gitu, diparanin. Nah, orang base camp bisa naik ke atas itu karena teman-teman kita itu pada ngubungin orang base camp. Iya. Nah, dari mana teman-teman kita tahu? Itu gara-gara lu bikin story. Udah dibilangin ya. Tapi ya memang ada baiknya juga sih. Orang base camp jadi tahu dan nyamperin ke atas gitu. Dan ternyata ceritanya itu orang base camp itu bilang sebenarnya tuh ada yang nggak suka sebenarnya sama dia, gitu, nggak suka sama dia. Dan kenapa? Alasannya nggak suka? Maksudnya yang nggak suka tuh makhluk ya. Iya. Alasannya tuh apa? Masa dari awal itu dia udah nggak suka? Apa karena karakternya ini orang? Bisa jadi. Yang begitu. Bisa jadi karena karakter, niat atau apa ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa menjustis orang seperti itu. Nah, yang jelas orang base camp itu bilang si sosok ini nggak suka lah sama si
teman kita ini gitu kan mau nempel gitu loh. Oh, Mau nempelin, mau ngikutin. Nah cuma katanya tuh ada yang menghalang-halangi. Jadi akhirnya katanya ya gue nggak tahu ya, yang menghalang-halangi itu gue katanya. Nah sementara gue nggak menghalang-halangi kan gitu. Dia ngalangin. Gue nggak ngerti lah pada saat itu apa yang menghalangi dia, dan akhirnya timbullah apa sih namanya, emosinya itu. Jadi yang dipermainkan, yang diadu tuh emosinya. Makanya dia sama gue tuh nggak akur mulu ya. Gitu. Oke. Kok jadi gue kayak hostnya? Enggak, tapi yang diceritain sama si orang basecamp itu sosoknya apa, ketahuan nggak? Lu tau nanya? Kalau Soalnya kan gue ngeliatnya sosoknya beda-beda nih. Ada cewek, ada cowok gede, ada lu gitu kan. Yang dia itu apa? macam-macam sih sebenarnya gitu. Banyak. Macam-macam. Jadi memang ya di gunung itu kan memang tempatnya gitu kan ya. Cuma yang memang berarti banyak yang gak suka dong sama dia maksudnya? Bukan gak suka, maksudnya dengan kejadian seperti itu mungkin jadi magnet atau apa gitu, gue gak ngerti lah gitu. Iya. Karena wah ribet-ribet nih gitu. Karena versi orang basecamp tuh bilang begitu, bisa dibilang tuh dia kayak bawa pasukan kayak begitu gitulah gitu. Oke, orang Indonesia ya, kalau ada ribut-ribut tuh diliatin bukan ditolongin. Kan hantunya hantu Indonesia. Oke, dari pendakian lu nih, yang lu bilang lu kapok lah naik. Sebenarnya kan lu kapok itu kan karena sosoknya lu diganggu kayak begitulah ya di pendakian kita. Lu nggak ada rencana mau naik lagi? Enggak dong, nggak akan. Nggak akan. Gimana? Nggak tahu sih ya. Cuman kalau beberapa tahun ke depan ya 2-3 tahun lagi kayaknya enggak deh. Takut gua. Oke, nah tapi gitu. dari pendakian lu ini, lu boleh kasih kesan dan pesannya nggak? Kayak apa? Ini untuk wanita aja apa buat semuanya nih? Umum dong. Untuk umum ya. Karena kan yang naik itu kan bukan cuma perempuan aja dan bukan cuma laki-laki aja. Maaf. Kesan-pesannya ya buat yang ngedaki, yang baru mendaki ya, buat yang baru mendaki. Apapun kejadiannya sebenarnya kalian nggak usah jadi trauma. Padahal gue trauma. Enggak, tapi maksudnya gini, jadiin aja itu pengalaman gitu. Cuman karena mungkin gue penakut kali ya, jadi gue bawaannya udah kemana-mana gitu, makanya gue trauma gitu. Nah, terus niatnya sih, kayaknya niatnya harus benar-benar baik gitu kalau lo mau kalau mau naik gunung. Kayaknya tuh kayak pergi umroh gitu. Kalau niatnya jelek kayaknya langsung dikasih karma itu saat itu juga. Berarti niatnya harus baik. Iyalah. Kayak gua gitu kan. Iya, kentut. Oke, teman-teman, sebelum gue tutup, gue sedikit mau menyampaikan pesan nih. Kalau ini kan tadi kan pesan dari orang yang kapok ya. Nah, ini pesan dari orang yang masih tetap mendaki. Oke, di pendakian itu ya yang jelas sih, jangan lupa berdoa dalam melakukan pendakian. Jaga anggota kalian, rombongan kalian. Persiapkan logistik, persiapkan peralatan dengan baik, dan persiapkan manajemen waktu dengan baik. Dan satu lagi yang terpenting, jangan lupa bawa turun kembali sampah kalian. Jangan tinggalkan sampah di gunung, tinggalkan jejak. Hanya jejak yang boleh ditinggalkan. Oke. Oke. Mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Dan jarang-jarang nih gue kedatangan Apa? Mau ngomong apa lu? orang yang kapok naik gunung. Biasanya itu gue kedatangan tamu tuh Pendaki ya, dah. gitu. Ini pendaki aja dah. pendaki gitu. Pendaki. Daki dong gue. Anjir. Oke, yaudah teman-teman, sampai sini dulu aja videonya karena udah malam juga. Udah jam berapa nih? Udah jam 1. Oh, jam 1 pagi dong. Tadi aku lihat jam 1. Oke, gitu. Yaudah, oke, gue tutup. Tapi sebelum gue tutup, gue mengingetin lagi buat kalian yang memiliki cerita horor dan pengen cerita di Indra Stories, kalian bisa DM aja ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Nanti di IG itu juga ada nomor WA admin gue, gitu. Ya udah, sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Gue Indra dan kawan gue yang satu ini, yang kapok ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.